Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Pak Rudiana. Pak Rudiana, Bapak melakukan ini tujuannya apa? Bapak mengorbankan orang-orang kecil. Tujuannya apa? Bapak tujuannya apa? Bapak dapat apa? Anak meninggal, Vina meninggal, tapi kenapa? Yang ditangkap mereka yang tidak bersalah. Kenapa Bapak memperalat orang kecil untuk membuat kesaksian palsu? Fakta baru kasus Vina Cirebon. Dede akui pengakuannya palsu, diarahkan Rudiana dan Aib. Dede salah satu saksi kasus Vina Cirebon muncul setelah lama dicari netizen. Dede muncul di kanal YouTube Bang Deddy Mulyadi membawa segudang pengakuan mengejutkan. Salah satunya dia mengaku memberikan keterangan palsu saat di BAP kasus kematian Vina 27 Agustus 2016 silam. Saya diharai, saya bingung, ucap Dede dikutip dari YouTube Bang Deddy Mulyadi. Kala itu Dede mengaku ia tak ingin memberikan kesaksian palsu, namun dirinya terlalu takut untuk menolak. Saya di dalam hati nggak mau jadi saksi, tapi saya takut, saya kan nggak ngerti hukum, kata Dede. Dede lalu menegaskan sebenarnya ia tak pernah tahu soal kematian Vina dan Eki. Namun sebelum masuk ke dalam ruangan penyidik dan di BAP, Dede diberikan pengarahan oleh Ibtu Rudiana dan temannya Aib. Dede dipaksa mengaku melihat Vina dan Eki dikejar 8 pemuda bernama Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Eka Sandi, Jaya, Supriyanto, Sudirman, dan Saka Tatal. Diketahui 7 pemuda tersebut kini divonis penjara seumur hidup, sementara Saka Tatal divonis 8 tahun penjara dan kini sudah bebas. Sebelum saya masuk ke ruangan, saya dibilangin dulu, kamu bilang aja lagi ke warung. Ada orang nongkrong lalu melakukan pengejaran, ucap Dede. Siapa yang ngomong begitu? Tanya Deddy Mulyadi. Aib sama Pak Rudiana ngasih tahu saya, Pak, jawab Dede. Diarahkan ya? Tanya Deddy Mulyadi. Iya Pak, saya diarahkan, tegas Dede. Mendengar pengakuan mengejutkan Dede, Deddy Mulyadi sempat tak percaya. Kamu bohong nggak sama saya? Tanya Deddy Mulyadi. Enggak Pak, 100% saya benar, ucap Dede. Saya hanya mengikuti alur cerita yang sudah dibuat Pak Rudiana dan Aib, imbuhnya. Ex-Wakapolri Komjen Oey Groseno menyarankan Ibtu Rudiana mencontoh Rika Eliezer atau Baradae saat tersandung kasus Ferry Sambo. Apalagi Ibtu Rudiana merupakan sosok kunci agar kasus Vina Cirebon bisa menjadi terang. Ibtu Rudiana saat itu menjabat sebagai Kasat Bubuk Telarang di Polres Cirebon sekaligus ayah dari Rizky alias Eki. Sekali lagi kuncinya Ibtu Rudiana ini. Sudahlah ceritakan Ibtu Rudiana kepada Propam kalau takut, atau kepada Pak Kapolri, Wakapolri, Irwansum peristiwanya seperti ini, kata Oey Groseno. Menurut Oey Groseno, peluang Ibtu Rudiana menghadap Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo terbuka. Ibtu Rudiana seharusnya menyadari ada kelemahan dan kekurangan terkait penanganan kasus tersebut. Pasalnya, Ibtu Rudiana membuat laporan polisi mengenai kasus Vina Cirebon pada tanggal 31 Agustus 2016. Padahal kasus Vina Cirebon terjadi pada tanggal 26 Agustus 2016.